Abdul Wahid perintahkan ASN patuh ke satu matahari. KPK bongkar maknanya. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengungkap fakta baru di balik kasus pemerasan yang menyeret Gubernur Riau, Abdul Wahid. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan sejak awal menjabat Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk menjalankan praktik pemerasan di Pemprov Riau. Jadi awal-awal menjabat dia sudah mengumpulkan seluruh SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, seluruh dinas dikumpulkan. Termasuk juga dengan kepala-kepalanya yang di bawahnya dia, staf-stafnya, kata Asep dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 5 November 2025. Salah satu yang dikumpulkan itu salah satu dinasnya adalah Dinas PUPR dengan Kepala UPT, Unit Pelaksana Teknis, yang Kepala UPTI, 2, 3, sampai 6, ini khusus UPT Jalan dan Jembatan, UPT yang lainnya ada tapi ini yang I sampai 6 ini adalah UPT Jalan dan Jembatan, jelas dia. Asep menyebut, saat itu Abdul Wahid menekankan anak buahnya itu harus patuh dan tegak lurus bahwa hanya ada satu komando, dengan mengibaratkan hanya ada satu matahari. Nah, saat dikumpulkan itulah yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa mataharinya adalah satu, semua harus tegak lurus pada mataharinya. Artinya, ada gubernur, ucap Asep. Dan kepala dinas ini adalah kepanjangan tangan dari gubernur, sehingga apapun yang disampaikan kepala dinas itu adalah perintahnya gubernur, paparnya. Asep menjelaskan, para bawahan Abdul Wahid itu dipaksa untuk mematuhi perintah dari sang gubernur. Jika tidak, mereka diancam akan dicopot atau dimutasi dari jabatannya. Disampaikan demikian, dan kalau yang tidak ikut atau tidak nurut akan dievaluasi, tutur Asep. Nah, kata-kata dievaluasi itu diartikan oleh para kepala UPT dan yang lainnya itu. Ya, kalau tidak nurut nanti akan diganti dan lain-lain, jadi mutasi dan lain-lain seperti itu. Jadi, sejak awal memang sudah disampaikan seperti itu, imbuhnya. Beberapa bulan kemudian, kata dia, Abdul Wahid menyampaikan permintaan untuk meminta jatah preman tersebut kepada bawahannya, khususnya Kepala Dinas PUPR PKPP Riau. Nah, kemudian di bulan-bulan berikutnya, adalah permintaan-permintaan yang penyampaiannya melalui kepala dinasnya, khusus yang PUPR melalui Kepala Dinas PUPR, dan nanti kepada Kepala UPT tersebut, kata Asep. Abdul Wahid ditangkap terkait kasus dugaan pemerasan yang terungkap dalam operasi senyap KPK di Provinsi Riau. Dalam kasus itu, KPK menjelaskan bahwa Abdul Wahid melalui orang kepercayaannya diduga meminta jatah preman kepada para pejabat di Dinas PUPR PKPP Riau atas penambahan anggaran 2025. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyebut bahwa awalnya penyidik memperoleh informasi adanya pertemuan di salah satu kafe di Pekanbaru pada Mei 2025. Pertemuan itu terjadi antara Ferry Yunanda selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, PUPR PKPP, Provinsi Riau bersama 6 Kepala UPT Wilayah 6 Dinas PUPR PKPP Riau. Untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Saudara AW, Abdul Wahid, selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%, ucap Tanak. Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 6 Dinas PUPR PKPP yang semula 71,6 miliar rupiah menjadi 177,4 miliar rupiah atau terjadi kenaikan 106 miliar rupiah, jelas dia. Selanjutnya, kata Tanak, Ferry menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada M. Arif Setiawan selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Saat itu, Arif yang juga merepresentasikan Abdul Wahid, meminta fee tersebut dinaikkan menjadi 5%. Para pejabat di Dinas PUPR Riau kemudian diwajibkan untuk menuruti perintah untuk menyetorkan uang. Saat itu, Arif yang juga merepresentasikan Abdul Wahid, meminta fee tersebut dinaikkan menjadi 5%. Para pejabat di Dinas PUPR Riau kemudian diwajibkan untuk menuruti perintah untuk menyetorkan uang. Tanak menjelaskan, muncul ancaman pencopotan hingga mutasi dari jabatan bagi yang tidak mematuhi perintah tersebut. Saudara Mas M. Arif Setiawan, yang merepresentasikan Saudara AW, meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar rupiah, ungkap Tanak. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah jatah preman, sambungnya. Atas permintaan itu, seluruh Kepala UPT Wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau bertemu lagi lalu menyepakati pemberian fee 5%. Realisasi pemberian fee itu pun terjadi sebanyak 3 kali dengan total uang 4,05 miliar rupiah sudah diberikan kepada Abdul Wahid dan kawan-kawan. Dalam pemberian terakhir pada November 2025, KPK kemudian membongkarnya.
Abdul Wahid bersama Kepala UPT Wilayah Dinas PUPR, Kadis PUPR, Sekdis PUPR, dan orang kepercayaannya diamankan dalam OTT KPK pada 3 November 2025. Selain itu, tenaga ahli gubernur, Dani M. Nursalam, yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim KPK, datang menyerahkan diri ke gedung KPK. Dalam OTT itu, KPK juga mengamankan barang bukti uang senilai 1,6 miliar rupiah dalam bentuk pecahan rupiah, dolar AS, dan pound sterling. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 12E dan atau pasal 12F dan atau pasal 12B UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Ketiga tersangka pun sudah ditahan. Abdul Wahid, Arif, dan Dani belum berkomentar mengenai kasus yang menjeratnya tersebut.